Musim panas tahun 1993, seorang ibu bernama Bonnie Altmaier ditahan atas pembunuhan suaminya sehingga membuat putra sulungnya yang masih remaja jadi batal kuliah dan justru harus mengurus 3 adik perempuannya, bekerja, merawat, dan berusaha sendirian tanpa bantuan siapapun. Dan inilah jalan belakang. 2 tahun sejak Bonnie mendekam di penjara, kita akan langsung diperkenalkan dengan si putra sulung yang bernama Harley. Ini orangnya terlihat baru tiba di rumah bersama si bungsu alias adiknya yang paling kecil, kita panggil saja si bungsu. Ketika masuk ke dalam, di situ sudah ada adik keduanya yang bernama Misty. Ini parasnya memberikan sebotol minuman pertanda bahwa Misty ini adalah adik yang perhatian dan sayang dengan kakaknya sendiri yang capek baru pulang bekerja. Where's Amber? She's got a date. Berbeda dengan adik pertamanya bernama Amber, ini babangusnya yang dari penampilannya saja kita sudah bisa menebak jika Amber ini adalah tipikal gadis yang bantangul, baung, badung atau alias nakal. Usia yang lebih tua dari 2 adiknya yang lain harusnya menjadikan Amber lebih dewasa dan mengerti dengan kondisi keluarganya saat ini. Justru dia malah menolak menjaga adik-adiknya malam ini dan lebih memilih keluar untuk pergi kencan bersama pacarnya. What is your problem? They shouldn't be left alone in the house at night. You'd give anything to fuck someone. Can you hear my fortune? I have to go to work. Can you tell me tomorrow? Harley sendiri bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah swalayan yang kebetulan hari ini gilirannya shift malam. Raut wajahnya yang selalu murung jelas menggambarkan tekanan hidup yang sedang dirasakannya saat ini. Karena bagaimana tidak, di usianya yang masih terbilang muda, Harley harus menjadi seorang kakak sekaligus kepala keluarga bagi adik-adik perempuannya. Apalagi keinginannya untuk kuliah harus kandas dan tidak memiliki kehidupan layaknya pemuda seusianya. Saat itulah Harley bertemu dengan seorang tante bernama Kelly. Ini parasnya yang merupakan ibu dari temannya si bungsu yang memang sering bermain di rumahnya. Jadi mereka berdua ini sudah lama kenal dan Kelly sendiri sudah mengenal betul latar belakang hidup Harley dan beban hidup yang sedang ditanggungnya saat ini. Hey. You've really become the full-fledged head of the household. Singkat cerita, tengah malam menjelang subuh pun tiba. Harley terlihat baru pulang bekerja, lantas memeriksa kedua adiknya apakah sudah tidur atau belum. Yang ketika dirinya sudah mulai lelenyapan memasuki tidur pulas, tiba-tiba terdengar suara ikeh-ikeh kimochi dari ruangan tamu. Yang ketika diperiksa, ternyata itu adalah suara si Amber bersama kekasihnya yang sedang melakukan kegiatan yang tidak pantas. Di mana saat Harley sudah lelah, muak, capek, dan penuh dengan beban pikiran, dia pun mengambil senapan berburu milik mendiang ayahnya, menembaknya di luar untuk mengusir pacar Amber pergi dari rumah ini. What the fuck? Jijik dengan tindakan Amber, Harley pun menyeret sofanya keluar rumah. Lantas dibakarlah sofa tersebut karena saking stres dan rungsingnya dia di atas kelakuan si Amber yang benar-benar sudah keterlaluan. Keesokan harinya, Harley bersama si bungsu pun pergi menuju penjara untuk menjenguk ibu mereka. Dan inilah wajah Bonnie, istri yang sudah membunuh suaminya sendiri lantaran suka main tangan ketika marah dan dalam pengaruh alkohol. Di mana tujuan utama Harley datang ke sini ternyata bukan untuk menjenguk, melainkan untuk mengungkapkan isi hatinya perihal beban yang ditanggungnya selama ini. Harley benar-benar sudah tidak kuat harus menggantikan posisi kedua orang tuanya yang menganggap bahwa Bonnie, ibunya, sengaja masuk penjara untuk melepas tanggung jawab terhadap adik-adik perempuannya. Where do we keep the extra light bulbs? Harley, what's wrong with you? No. You want to be here. You want to be here. That's ridiculous. Selepas dari penjara, Harley pun melakukan konsultasi kepada seorang psikiater yang memang sudah biasa dia temui, di mana hal ini Harley lakukan untuk sekedar curhat dan menenangkan pikirannya yang penuh dengan beban, tanggung jawab, dan capek pekerjaan. Meski sesi konsultasi ini sebenarnya tidak terlalu membantu apa-apa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. When do you think you'll see her again? Your mother being more concerned about the girls and did you respect him? Related to your father too? I have to go. We haven't finished your session yet.
Sore menjelang malam, Harley pergi ke rumah Kelly untuk menjemput si bungsu yang sedang bermain bersama anaknya. Harley diajak untuk masuk ke dalam rumah karena kebetulan suaminya sedang berada di kantor dan memang di antara mereka berdua tidak ada hubungan apa-apa. Jadi tidak ada kekhawatiran akan terjadi hal yang aneh-aneh. Padahal tidak halal bagi wanita untuk puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suaminya, dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Al-Bukhari. He paints like Pierre Bernard. So you're familiar with his work? I'm familiar with his note cards. It's the definition of impressionism. Tiba di rumah tepat saat jam makan malam, Amber tumben-tumbenan ngejedok di rumah karena biasanya dia akan keluyuran bersama kekasihnya. Bukannya membantu meringankan beban pikiran sang kakak, Amber justru dengan cueknya meminta uang untuk membuat SIM alias surat izin mengemudi supaya bisa mengendarai mobil sendiri. Tetapi dengan penghasilan yang kecil bahkan kurang dari cukup, jelas tidak akan mampu untuk membuatkan SIM bagi Amber, yang hal tersebut secara langsung sudah menambah beban pikiran bagi Harley. You know what, Harley? I was gonna do you a favor. I was hoping you finally decided to split, and then I could get my license. I don't make enough money to come up with an extra $1,000 so you can drive. Keesokan paginya muncullah sang paman yang merupakan saudara dari ibunya, dan perlu diketahui bahwa akibat kejadian 2 tahun yang lalu yang diperbuat oleh ibunya, keluarga dari pihak mendiang ayahnya memutuskan untuk lepas tangan dan tidak peduli dengan nasib Harley dan ketiga adiknya. Dan juga dari pihak ibunya, hanya si pamanlah satu-satunya saudara atau anggota keluarga yang masih mau untuk menjenguk mereka meskipun jarang dan tidak pernah memberikan bantuan berupa uang tunai. Harley sangat narimakeun sekali niat baik si paman ini. Yeah, I'm gonna leave you to your private jet. Tengah malam ketika Cicir dan Tonggeret mulai melakukan aktivitasnya, Harley tiba-tiba bangun dari mimpi buruknya akibat beban pikiran yang terbawa sampai ke dalam mimpi, di mana Harley secara sadar tak sadar berjalan menuju rumah Kelly, berteriak memintanya untuk keluar rumah, mengajaknya ke pinggir sungai dan melakukan, sudahlah, perbuatan terlarang pun terjadi di antara mereka berdua. Keesokan paginya Harley terbangun dengan Kelly yang sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun segera pulang ke rumah yang di situ ada Misty yang hampir saja menembaknya. Rupanya Misty ini kangen menggunakan senapan karena dulu dia pernah diajak ikut berburu bersama mendiang sang ayah, sehingga Misty tidak terlalu asing ketika menggunakan sebuah senapan. Sebelum masuk ke dalam rumah, Harley melihat si bungsu memegangi sesuatu yang ternyata adalah baju milik Misty yang dia temukan di dalam hutan. Yang hal tersebut cukup membuat Harley keheranan karena baju milik Misty tersebut sudah agak usang dan kekecilan yang sepertinya sudah ada di hutan sejak 2 tahun yang lalu. Those Misties, I found it in the woods. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Harley sedang sip malam, Kelly meminta maaf sudah meninggalkan Harley sendirian di pinggir sungai karena harus segera kembali ke rumah, takut sang suami mencarinya. Dan jika Harley butuh teman curhat atau ingin dihibur lagi, Kelly memperbolehkan Harley untuk datang ke rumahnya setelah bekerja karena kebetulan sang suami sedang ada urusan pekerjaan dan baru pulang esok pagi. You wanna come by after work? We're outside of town, like I said. Dan ya, alih-alih ingin menghibur Harley yang sedang gundah gulana, Tante Kelly justru sudah terjun terlalu jauh ke dalam hubungan terlarang ini, di mana mereka berdua melakukan hal itu lagi, sampai-sampai Harley menginap di rumahnya sampai esok pagi. Harley, you gotta go. I'm sorry. Between the kids, Brad, and your 2 jobs. Tiba di depan rumah, Harley pun duduk sambil tersenyum bahagia karena setidaknya bisa mendapatkan kasih sayang dari orang lain, meskipun itu dari istri orang lain. Saat itulah Amber meminta Harley untuk segera masuk karena di dalam ada sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Where were you? I found $1,000 in Misty's room last night. What? Misty rupanya ketahuan telah menyimpan uang sebanyak $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah lebih dan menolak untuk menyerahkannya kepada kakak-kakaknya, di mana saat uang tersebut berhasil direbut dan Amber merengek ingin menggunakannya untuk membuat SIM, Harley enggan memberikannya karena harus membayar pajak rumah dan menabungkannya untuk keperluan mereka semua. $1,000. Yeah, I need that money for the taxes on the house.
Berlokasi di sebuah gubuk samping rel kereta api, hampir setiap malam mereka berdua melakukan hubungan gelap di tempat yang gelap, yang hal tersebut rutin dilakukan ketika suami Kelly masih di kantor atau sedang pergi keluar kota. Callie? Pulang ke rumah, Harley langsung disambut oleh tingkah Amber yang memutuskan untuk kabur bersama kekasihnya, di mana hal tersebut dia lakukan karena kesal dengan Harley yang tidak mengabulkan keinginannya untuk membuat surat izin mengemudi. I'm leaving you. Don't talk to me. You're disgusting. I don't want to live with you. Why did you let her go? She'll be back. No, she won't. Terjadi hal yang benar-benar akan membuat Harley terkejut ketika mendengar cerita dari si bungsu mengenai baju Misty yang ditemukan di hutan, yang ternyata pelaku pembunuhan atas ayah mereka berdua bukanlah sang ibu, melainkan si Misty yang tanpa sengaja sudah menembak sang ayah karena muak dengan sikap pendiam yang selalu kasar kepada anak-anak dan ibu mereka, termasuk atau teruntuk si Misty yang sering dikasari oleh ayahnya tersebut. Si bungsu menjadi saksi utama atas kejadian itu, di mana sang ibu memang sengaja mengubur barang bukti, yaitu baju Misty yang berlumuran darah tepat di tengah hutan, yang karena waktu itu si bungsu masih sangat kecil dan tidak dilakukan interogasi, maka fakta ini baru terungkap sekarang berkat penemuan baju Misty yang ditemukannya tadi pagi. It's all Misty's fault. Why'd you say that? Did Misty ask you to keep a secret about that shirt of hers you found? They're secrets. Where'd it come from? From Daddy, I guess. Did you see it happen? No, I didn't. He was hugging Daddy. And then you saw Mommy drive away with Misty. But Misty was at the mall when Daddy got shot. I know Mommy drove her there. Keesokan paginya, Harley langsung mengunjungi sang ibu untuk menceritakan apa yang dia dengar dari si bungsu, di mana Harley menyalahkan sang ibu yang sudah berkorban untuk Misty, padahal bukan dia pelakunya. Harley tidak mempermasalahkan pengorbanan sang ibu untuk anaknya, tetapi yang Harley sesalkan adalah sang ibu yang tega masuk penjara dan membiarkan Harley kehilangan masa mudanya, dan sekarang harus bekerja setiap hari untuk adik-adiknya, yang padahal si ibu bisa saja membiarkan Misty ditangkap. Lagi pula hukumannya tidak akan terlalu lama karena usianya yang masih di bawah umur, sehingga Harley benar-benar sangat kesal dengan keputusan sang ibu yang lepas tangan begitu saja dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Is that what you said, you fucking... Trying to kill me, and he got in the way. You fucking Tiba di rumah, Amber rupanya sudah pulang gara-gara mendapat perlakuan kasar dari cowoknya hingga membuat wajahnya lebam-lebam, yang setelah berbincang sedikit dengannya, Harley langsung pergi ke rumah Kelly tepat saat suaminya sedang ada di rumah, yang hal tersebut mulai membuat Kelly merasa risih dengan tindakan Harley yang semakin berani dan terang-terangan menemuinya tanpa melihat sikon terlebih dahulu. So make sure, Harley, you don't ever come to my house when Brad's around. I'm not gonna fuck with my family. I'm not gonna do it. Stick to the mining office like we planned. Tiba di tempat kerja, Harley nampak kecewa karena tidak bisa berlama-lama dengan Kelly, padahal dia sedang sangat butuh sekali teman curhat. Saat itulah muncul Amber yang berniat untuk pergi keluar kota bersama kekasihnya, yang kali ini Amber meminta izin kepada Harley secara baik-baik. Boleh tidak, Neng mantok dari sini? Where are you going? Well, do you want me to stay? Tell him I won't let you. Really? You want me to tell him that? Till you figure things out, sure. Okay. Keesokan paginya ketika baru bangun, Harley langsung dikejutkan dengan Amber yang sudah ada di atas ranjangnya hanya dengan menggunakan dalaman, yang hal tersebut Amber lakukan dengan niat untuk menyenangkan kakaknya karena Amber rupanya sudah mengetahui bahwa Harley sering menjalin kegiatan gelap di gubuk samping rel. Amber takut jika Kelly akhirnya hamil dan mereka berdua memutuskan untuk kawin lari meninggalkan rumah ini. Lantas siapa yang akan mengurus dia dan adik-adiknya? You thought it was her. Harley pun kembali menemui ibu psikiater untuk curhat mengenai kejadian menggelikan dan memalukan tadi pagi, di mana Amber rupanya sudah sering menyentuh Harley, kakaknya sendiri loh, ketika masih kecil, yang hal tersebut dipicu oleh sikap kasar ayahnya yang membuat mental Harley dan adik-adiknya menjadi tidak stabil dan memicu pemikiran-pemikiran di luar batas normal berkat tidak adanya bimbingan rohani berupa penerapan ilmu agama yang bisa membuat pribadi seseorang menjadi lebih baik dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu tidak ada
ada di mereka semua. She was in bed with me. And I was sleeping. You feeling shame and guilt? She was the one who wanted to do it. No, she didn't want to abuse the only way you knew how. By turning to each other for comfort. Pulang ke rumah, Misty yang biasanya perhatian pun kini menjadi sangat sinis dan judes kepada kakaknya akibat kejadian uang $1.000 tempo hari. Misty akhirnya mengakui jika dialah yang telah membunuh sang ayah, yang hal tersebut dia lakukan karena dari keempat anak-anaknya, hanya Misty lah yang sering dipukuli dan dikasari, sehingga dengan terpaksa Misty melakukan hal senekat itu untuk membuat ayahnya pergi untuk selama-lamanya. We're not that different, you know. The way we think. I know what you did. You're the one that should have done it. Stres dengan semua masalah ini, Harley memutuskan untuk pergi ke gubuk sesuai jadwal pertemuannya dengan Kelly. Di mana saat dia sudah sampai di sana, betapa terkejutnya Harley saat menemukan jika Kelly sudah tewas bersimbah darah tepat di dalam gubuk goyang tersebut. Dan ya, ternyata pelaku penembakan ini adalah Amber, adiknya sendiri. Yang hal tersebut Amber lakukan karena takut jika hubungan mereka berdua semakin jauh, semakin lama semakin menjadi lebih kacau dan semakin, maka dia khawatirkan ada potensi untuk kawin lari. Sehingga satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua adalah dengan membunuh Kelly, dan itu sangat mencerobohkan. I didn't know what else to do. What about me? Who's gonna take care of me? Alhasil, disinilah Harley sekarang mengaku kepada polisi bahwa dialah pelaku pembunuhan tersebut dengan alasan bahwa Kelly menolak untuk meninggalkan suaminya, yang pada momen ini sebenarnya Harley tidak ada bedanya dengan ibunya sendiri yang memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi anggota keluarganya sendiri. Tuh anjing balelolna, sungutnya. Tetapi bedanya Harley lebih ke arah ingin melepas tanggung jawab dan beban pikiran yang ditanggungnya selama ini. Why did you kill her? I wanted her to leave her husband. And she said she wouldn't. Why didn't you shoot her from a distance? I want to go to jail now. Are you ready, ma'am? Hi, Harley. Is there anything you want to tell me, Harley? Anything at all?